Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini melaksanakan aktivitas dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Perkenalkan, nama saya Fadil Aprianto dengan NIM 23531044 dari kelas PAI 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mengenai perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yang meliputi pemilihan materi, model pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, taktik, serta teknik pembelajaran yang semuanya saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi yang dipilih. Pertama-tama ada pemilihan materi, di mana saya memilih materi dalam pembelajaran ini yaitu materi tentang kejujuran dalam Islam yang termasuk dalam kategori akhlak terpuji. Alasan saya memilih materi ini adalah karena kejujuran merupakan salah satu nilai dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi peserta didik. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita temui perilaku tidak jujur, seperti berbohong, mencontek saat ujian, atau tidak berkata sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, saya melalui pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami pentingnya kejujuran serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sendiri, kejujuran merupakan salah satu sifat yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL atau Program Based Learning atau juga pembelajaran berbasis masalah. Kenapa saya memilih model ini? Karena model ini menekankan pada pemberian masalah nyata kepada siswa sebagai langkah awal dalam pembelajaran. Saya memilih model ini karena sesuai dengan karakteristik materi kejujuran yang sangat erat berkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pencapaiannya, siswa akan diberikan contoh kasus, misalnya tentang seorang siswa yang mencontek saat ujian atau berbohong kepada orang tua. Kemudian saya meminta siswa untuk menganalisis masalah tersebut, mencari penyebabnya, serta memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan Al-Quran atau Al-Hadis. Dengan model ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah pendekatan saintifik, ya, di mana pendekatan ini terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu yang pertama mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, serta menalar dan mengkomunikasi. Pada tahap mengamati, saya menyuruh siswa melihat atau memperhatikan contoh perilaku jujur dan tidak jujur. Dan tahap menanyanya, saya mengajak siswa untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena yang mereka amati. Selanjutnya, siswa itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, Al-Quran maupun penjelasan guru. Setelah itu saya menyuruh siswa menalar atau menganalisis informasi yang telah diperoleh siswa tersebut. Dan yang terakhir, siswa mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka melalui diskusi atau presentasi.
Kenapa saya memilih pendekatan ini? Karena pendekatan ini sangat efektif karena membuat siswa lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya tentang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang saya pilih dalam pembelajaran kali ini yaitu strategi aktif learning atau pembelajaran yang aktif, yang dimana strategi ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, interaktif, sehingga siswa tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga berperan aktif dalam pembelajaran. Dalam strategi ini, siswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti diskusi, bertanya, menjawab, serta menyampaikan pendapat. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan lebih dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya pilih dalam pembelajaran kali ini yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu metode diskusi kelompok, yang dimana metode ini siswa bekerja sama untuk membahas suatu permasalahan. Yang kedua itu ada metode tanya jawab yang bertujuan untuk menggali pemahaman siswa serta melatih keberanian siswa dalam berpendapat. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, metode diskusi kasus, yaitu memberikan contoh kasus nyata yang berkaitan dengan kejujuran untuk dianalisis oleh siswa. Kenapa saya memiliki metode yang saya jelaskan tadi? Karena metode yang saya jelaskan tadi dapat mendukung model pembelajaran yang saya gunakan, serta membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Selanjutnya teknik pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, saya memiliki beberapa teknik pembelajaran. Yang pertama yaitu teknik brainstorming, yaitu brainstorming ini kegiatan menggali ide atau pendapat siswa secara bebas berkaitan materi kejujuran. Selanjutnya teknik role playing atau bermain peran, di mana siswa memerankan situasi tertentu, misalnya situasi ketika harus memilih antara jujur atau berbohong. Serta teknik yang saya pilih yaitu presentasi kelompok yang bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri siswa. Kenapa saya memilih teknik-teknik tersebut? Karena teknik-teknik ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton atau membosankan. Selanjutnya taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran ini merupakan cara saya dalam menyampaikan materi agar lebih efektif. Nah, dalam hal ini saya menggunakan beberapa taktik seperti memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami materi. Selanjutnya yaitu saya juga menyampaikan kisah teladan seperti kejujuran Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi inspirasi bagi siswa. Dan juga saya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta memberikan motivasi dan apresiasi kepada siswa yang aktif. Dengan taktik yang tepat, saya berharap semoga proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan antar komponen-komponen yang telah saya jelaskan atau saya sebutkan sebelumnya, ya, di mana semua komponen pembelajaran yang telah saya jelaskan memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti model pembelajarannya, yaitu saya mengambil model pembelajaran based learning yang membutuhkan metode seperti diskusi dan studi kasus. Pendekatan yang dimana saya mengambil pendekatan saintifik, yaitu untuk mendukung proses berpikir siswa secara sistematis. Selanjutnya saya memilih strategi, yaitu strategi active learning, yang dimana memastikan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya teknik yang saya ambil dalam pembelajaran ini yaitu role playing,
dan brainstorming yang dimana dapat memperkuat pemahaman siswa serta taktik saya memberikan faktor penting dalam keberhasilan penyampaian materi. Saya berharap dengan adanya keterkaitan ini pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif dan bermakna bagi siswa yang saya ajarkan nanti. Demikian pemaparan yang saya buat mengenai perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi kejujuran dalam Islam. Besar harap saya pembelajaran ini dapat membantu siswa memahami pentingnya kejujuran dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian saya ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran agar membangun saya untuk memperbaiki kesalahan yang saya telah berikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nelva karena telah membimbing kami dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan rezeki beliau selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.